Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalani aktivitasnya. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk semuanya. Kali ini kita akan belajar bareng tentang Euler. Nah, sebelumnya peringatan, video ini mengandung spoiler Euler. Jika Anda tidak suka menonton video ini, silahkan merujuk pada buku Teorema Bilangan. Mohon maaf apabila ada tutur kata dan pelafalan yang salah, karena kita bertujuan untuk belajar bersama. Terima kasih. Yuk langsung saja kita membahas teorema Euler dan fungsi Euler ini. Nah, sebelum kita lebih jauh mengenai teorema dan fungsi Euler, mari kita lihat simbol-simbol yang digunakan untuk memahami Euler ini. Nah, ada 5 simbol yang biasa digunakan dalam pelafalan materi Euler ini, diantaranya V, sebangun, kongruen, FVP dari A dan M, dan mod. Yang biasa dilafalkan yaitu modulo, seperti itu. Istilah A dan B dikatakan relatif prima jika FVP A dan B adalah 1. Istilah FVB atau faktor persekutuan terbesar itu sama halnya dengan GCD atau Greatest Common Divisor yang ada di buku Teorema Bilangan kalian, gitu teman-teman. Dan definisinya, fungsi V didefinisikan melalui Vm adalah banyaknya X diantaranya 1 sampai dengan N yang relatif prima terhadap N. Langsung saja kita ke contohnya sebagai berikut, yang mana bisa dijelaskan bahwa V1 adalah 1 dan V2 sama dengan 1, V3 adalah 2, V4 sama dengan 2, dan V5 sama dengan 4. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan menjabarkan terlebih dahulu beberapa. Contohnya adalah V3, di mana V3 sama dengan 2, yaitu antara 1 dan 2. Maka ada 2 bilangan, di mana V3 itu adalah termasuk bilangan yang relatif prima, seperti itu. Nah, dari hasil tadi diketahui bahwa N yang dicari memakai N yang sangat kecil kan. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah bagaimana menentukan nilai fungsi Euler dari sembarang bilangan positif N yang besar. Nah, sangat besar nih. Oke, untuk mencari setiap bilangan positif dari N, maka kita bisa menggunakan beberapa sifat. Di antaranya itu sifat ke-1, sifat kedua, dan sifat ketiga yang sudah saya tulis seperti itu. Sebagai contoh, kita bisa lihat contoh-contoh berikut. Kita memakai sifat 1 sebagai contoh 1, lalu sifat 2 sebagai contoh 2, dan sifat 3 sebagai contoh 3. Seperti itu teman-teman. Mohon difahami terlebih dahulu. Nah, dari persoalan yang sudah dijelaskan, ada pun pertanyaan mengenai bagaimana sih menerapkan teorema Euler di modulo. Nah, untuk menerapkan teorema Euler di modulo, kita bisa menggunakan A pangkat B mod N sama dengan A pangkat B mod Vn mod N, di mana Vn adalah faktor prima dari N. Itu Vn sama dengan N dikali P1 dikurangi 1 per P1 dikurangi P2 dikurangi 1 per P2 sampai Pn dikurangi 1 per Pn. Oke, langsung saja kita ke contohnya. Baik, untuk contoh nomor 1, misal
mod 5 sama dengan, maka kita bisa menggunakan teorema hasil rumus tadi, yaitu V5 sama dengan 5 dikali 5 dikurangi 1 per 5 sama dengan 4. Atau kita bisa menggunakan V5 sama dengan 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Seperti itu teman-teman. Baik, nomor 2, yaitu misal mod 4 sama dengan, maka ya sama saja kita menggunakan rumus tadi, V4 sama dengan 4 dikali 4 dikurangi 1 per 4 sama dengan 3, yaitu 1, 2, 3. Nah, karena 2 adalah bilangan bukan relatif prima dalam fungsi Euler, maka 1, 2, dan 3, maka 2-nya kita coret menjadi 2, alias 1 dan 3 aja ya teman-teman. Kenapa bukan relatif prima? Karena kalau semisal di F2 dan 4 itu kalau di FPB maka hasilnya awalnya adalah 2. Seperti itu teman-teman. Baik, demikian materi hari ini. Semoga bermanfaat dan selalu semangat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika orang tidak percaya betapa sederhananya matematika, itu karena mereka tidak menyadari betapa rumitnya hidup ini. John von Neumann. Baik, untuk latihan kali ini, baiknya kita latihan dulu untuk mencoba ilmu kita atau enggak materi hari ini. Yaitu silakan ada soal nomor 1 sampai 3, mangga dikerjakan. Seperti itu. Oke, semangat selalu. Nanti kita akan bahas di grup. Oke. Dadah.